wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hidayah dengan NIM 23101161200017. Nah, di sini saya akan memaparkan secara sederhana mengenai materi aliran linguistik yang ada 5, yaitu fonologi, morfologi, sintaksis, wacana, semantik, dan pragmatik. Masuk pada materi yang pertama, kita langsung ke pengertian fonologi. Nah, kalau kita mendengar orang berbicara, atau orang berpidato, atau misalnya bercakap-cakap, nah maka kita pasti akan mendengar runtutan bahasa yang terus-menerus. Kadang-kadang bahasa itu terdengar suara naik turun, kadang-kadang terdengar hentian sejenak seperti saya, ada nada naik turunnya, kemudian ada juga tekanan lembut kerasnya. Nah, secara etimologis, fonologi ini berasal dari kata Yunani, yaitu fon yang berarti bunyi, dan kemudian logi yang berarti ilmu. Maka secara harfiahnya, fonologi adalah ilmu bunyi. Fonologi merupakan bagian dari ilmu bahasa yang mengkaji bunyi. Menurut hierarki satuan bunyi yang menjadi objek studinya, fonologi ini dibedakan menjadi fonetik dan fonemik. Fonetik adalah cabang studi fonologi yang mempelajari bunyi, apakah bunyi-bunyi tersebut mempunyai fungsi sebagai pembeda makna atau tidak. Nah, sedangkan fonemik adalah cabang studi fonologi yang mempelajari bunyi bahasa dengan memperhatikan fungsi bunyi sebagai pembeda makna. Pada fonologi biasanya yang lebih dikaji itu adalah fonemik, karena pada fonetik sendiri itu lebih mengarah pada alat ucap, proses fonasinya, dan lain-lain. Nah, kita masuk ke contoh. Misal, pada kata laba dan raba, perbedaannya ada pada kata yang pertama, yaitu L dan R. Maka, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa bunyi L dan R adalah dua buah fonem yang berbeda di dalam bahasa Indonesia. Itu pengertian tentang fonemik dalam fonologi. Nah, kemudian masuk ke materi selanjutnya, yaitu yang kedua, morfologi. Nah, morfologi ini secara sederhananya adalah ilmu yang mempelajari pembentukan kata. Dalam morfologi ada yang namanya morfem, berarti akar atau afiks. Jadi afiks ini apabila digabungkan dengan kata dasar tertentu, maka akan memiliki makna. Afiks ada 4 macam ya. Yang pertama itu ada awalan atau biasa disebut prefiks, kemudian ada akhiran, sufiks, sisipan, infiks, dan yang terakhir gabungan awalan akhiran, yaitu konfiks. Contohnya afiks seperti pada kata me. Me itu dia tidak memiliki makna kan, karena hanya me, tapi kemudian ditambahkan dengan kata dasar tanam, maka akan jadi kata menanam yang memiliki makna dalam suatu tindakan. Nah, masuk ke materi berikutnya lagi, yang ketiga, yaitu sintaksis. Sintaksis adalah prinsip atau peraturan untuk membuat kalimat. Secara etimologi, sintaksis berarti menempatkan bersama-sama kata-kata menjadi kalimat sintaksis, mempelajari tata bahasa. Ada 3 struktur sintaksis, yaitu yang pertama fungsi sintaksis, yang kedua kategori sintaksis, dan yang ketiga peran sintaksis. Pertama kita membahas yang pertama dulu, yaitu fungsi sintaksis. Nah, dalam fungsi sintaksis ini, dia memuat subjek plus predikat plus keterangan, seperti waktu, tempat, dan lain-lain. Contohnya, dalam kalimat, saya berangkat dari pukul 7 pagi. Nah, secara sintaksis, kalimat itu terdiri ada komponen saya sebagai subjek,
kemudian berangkat sebagai predikat, dan kata dari pukul 7 pagi adalah keterangan. Kemudian, kategori sintaksis mengacu pada kata kerja verbal, benda atau nomina, kata sifat atau adjektiva, kemudian ada kata keterangan adverbia, kata depan, preposisi, dan penghubung konjungsi. Kemudian peran sintaksis, peran yang ketiga, materi yang ketiga tadi, kan tadi ada fungsi, ada kategori, kemudian yang ketiga ada peran. Nah, yang peran sintaksis ini meliputi pelaku, ada penderita, dan penerima. Masuk ke materi selanjutnya lagi, yaitu ada wacana. Wacana ini adalah satuan bahasa yang lengkap atau struktural. Ada dua konsep terpenting dalam wacana, yaitu kohesi dan koheren. Kohesi artinya penanda, koheren artinya makna. Nah, kita langsung masuk ke contoh secara sederhananya saja. Sebagai contoh, Pak Haris membeli seekor kuda jantan. Ia menungganginya berkeliling kampung tiap sore. Dalam kalimat tersebut terdapat kohesi, yaitu Pak Haris. Kohesi tadi kan penanda. Nah, ada Pak Haris. Kemudian ditandai pada kalimat selanjutnya ada kata ia. Sehingga kita otomatis bisa langsung mengetahui bahwa kata iya yang di dalam kalimat kedua tadi itu merupakan Pak Haris. Nah, jadi dalam wacana itu, jika hanya kohesi saja, tapi tidak ada koheren, tidak ada makna, itu tidak bisa. Nah, materi yang kelima, semantik. Semantik ini adalah cabang ilmu linguistik yang mengkaji tentang makna bahasa. Ada makna leksikal, gramatikal, dan kontekstual. Contohnya seperti kata kuda. Kuda itu bermakna adalah sejenis binatang berkaki 4 yang bisa dikendarai. Materi yang terakhir ada pragmatik. Pragmatik mempelajari struktur bahasa secara eksternal, yaitu bagaimana suatu kebahasan itu digunakan dalam komunikasi. Pragmatik mengkaji arti yang terkait konteks. Jadi pragmatik itu terikat dengan konteks. Nah, konteks di sini berarti suatu uraian atau kalimat yang dapat mendukung atau menambah kejelasan makna situasi yang ada hubungannya dengan suatu kejadian. Pragmatik ini hampir mirip dengan semantik, tapi beda ya. Seperti contohnya di pragmatik itu, kita tidak boleh golput dalam pemilu. Kalimatnya seperti itu. Nah, contoh pengimplementasian dalam pragmatik terdapat pada kata golput yang merupakan singkatan dari golongan putih. Jika secara semantik artinya golongan yang berwarna putih. Namun, jika dalam pragmatik itu ialah golongan orang yang tidak memilih dalam pemilu. Sekian tadi penjelasan mengenai aliran linguistik secara sederhana dari saya. Semoga yang menonton paham. Terima kasih. Dadah.